Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi. Di sini kita masih membahas inheritance dan overriding. Kalau di video sebelumnya kita lebih membahas ke konsepnya, apa itu inheritance dan apa itu overriding. Di video kali ini kita akan mencoba mengimplementasikan dari contoh kasus video sebelumnya. Nah, di video sebelumnya itu kan contoh kasusnya kita menggunakan bangun datar. Di pengimplementasiannya kita juga akan menggunakan contoh bangun datar. Oh ya, untuk video sebelumnya saya lupa menjelaskan bagaimana cara membuat kelas diagram. Mungkin ada teman-teman yang belum tahu di mana sih enaknya membuat kelas diagram, entah itu UML atau diagram-diagram yang lainnya. Jadi di sini saya biasanya menggunakan Draw.io. Jadi kemudahannya di sini adalah kita tidak perlu menginstal aplikasi di laptop atau di PC kita, walaupun dari Microsoft itu sudah ada menyediakan aplikasi yang namanya Visio. Di situ teman-teman bisa membuat diagram, tapi saya jarang menggunakan Visio. Saya lebih suka menggunakan Draw.io ini. Jadi teman-teman tinggal membuka di sini Draw.io. Nah, sorry saya tidak terhubung dengan internet. Nah, untuk mengakses Draw.io ini teman-teman harus terhubung ke internet ya. Nah, di Draw.io ini ada banyak diagram yang bisa kita buat. Selain diagram UML, ada diagram-diagram lainnya. Jadi ini menurut saya sangat mempermudah saya dalam mengerjakan diagram-diagram. Nih ada banyak diagram, mungkin untuk teman-teman juga sering membuat diagram-diagram lain gitu ya. Bisa menggunakan Draw.io ini karena dia juga tidak berat ya untuk mengakses Draw.io ini. Nah, teman-teman bisa membuat flowchart di sini. Kemudian ada ERD, teman-teman bisa membuat ERD. Ini udah ada objek-objek yang disediakan dari Draw.io ini. Nah, untuk membuat kelas diagram ini sudah ada yang namanya kelas. Jadi kita tinggal klik objeknya, kemudian kita tinggal mengedit di sini. Nah, kita tinggal mengedit. Ini contohnya bangun datar. Tinggal di custom sesuai keinginan teman-teman. Untuk ukuran kertasnya juga bisa disesuaikan. Terus untuk fitur lainnya di Draw.io ini kita bisa langsung mengekspor dalam bentuk PNG, JPG, kemudian ini apa nih namanya, SVG. Ini kayak vektor ya. Nah, kemudian bisa langsung dijadikan PDF. Kemudian kalau misal kita menyimpan nih, kita bisa di save. Nah, kemudian di hasil save-nya ini nanti bisa kita buka lagi. Kita tinggal open dari mana? Open dari device gitu kan, karena kita menyimpannya di device, di laptop. Jadi teman-teman bisa kembali mengedit lagi tanpa membuat diagram yang baru. Oke, mungkin itu ya sedikit perkenalan mengenai membuat diagram-diagram. Nanti teman-teman bisa explore sendiri fitur-fitur lainnya yang disediakan oleh Draw.io. Oke, kembali lagi. Di sini kita akan membuat project tentang inheritance dan override pada bangun datar. Nah, di sini saya sudah menyiapkan
project. Di sini saya beri nama project pertemuan 5. Kemudian seperti di gambar sini saya sudah menyediakan kelas-kelasnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini juga ada 5 kelas, 6 maksud saya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di mana si bangun datar merupakan superkelas dari subkelas yang ada. Nah, kalau dia itu sebagai superkelas, dia tidak perlu memberikan ciri-ciri apapun, cukup menuliskan hak aksesnya. Kita menggunakan hak akses apa, tapi untuk di sini semua kelas itu kita gunakan hak akses yang publik terlebih dahulu. Nanti teman-teman bisa mengeksplor, bisa dicoba diganti, misalnya publiknya diganti private gimana gitu ya. Tapi untuk contoh ini kita menggunakan yang publik dulu. Oke, kembali lagi di bagian kelas bangun datar. Seperti di kelas diagram sebelumnya, ini kan memiliki 2 metode, yaitu metode luas dan metode keliling. Artinya di NetBeans-nya, di penulisan Java-nya kita menuliskan fungsi, menuliskan metode luas dan metode keliling, di mana metode ini tipenya yaitu float. Kenapa di sini saya menggunakan float bukan integer? Karena untuk menghitung bangun datar bisa jadi angka inputannya atau angka yang dihasilkan nanti itu ada koma-komanya. Jadi di sini saya lebih memilih float daripada integer ya. Oke, kemudian untuk metode luas dia akan menghitung luas. Ini typo menulisnya, menghitung luas bangun datar. Kemudian untuk keliling dia akan menghasilkan tulisan menghitung keliling bangun datar dan dikembalikan dalam bentuk return. Oke, gitu ya. Terus kita masuk ke kelas persegi. Nah, di kelas persegi ini dia merupakan subkelasnya dari bangun datar. Jadi subkelas itu ada cirinya yaitu extends. Nah, kalau extends ini berarti dia merupakan turunan pewarisan dari kelas bangun datar. Berarti dia akan mengambil atau menerima sesuatu yang diwariskan oleh kelas bangun datar gitu ya. Nah, di sini di kelas persegi memiliki atribut sisi sama seperti di gambar kelas diagramnya ya. Persegi itu memiliki atribut sisi. Kemudian kita cek yang persegi panjang. Persegi panjang juga memiliki atribut panjang dan lebar, dan dia juga merupakan kelas turunan dari si bangun datar. Kemudian di lingkaran dia ada pi dan jari-jari. Oke. Untuk lingkaran di sini kurang pi-nya, float pi itu bisa kita deklarasikan langsung 3,14 ya. Error nih. Nah, kemudian setelah lingkaran ini ada segitiga di sini. Di sini saya belum selesai menuliskannya. Di sini kan segitiga ada alas tinggi sisi A, B, C. Nah, berarti di sini kita tambahkan float sisi A, float sisi B, float dan sisi C. Nah,
Untuk mencoba menjalankan project ini, kita di sini menambahkan kelas main, yaitu ada kelas utamanya. Nah, di sini kita akan mendeklarasikan, membuat objek, memanggil objek dari kelas-kelas yang sudah kita buat. Ini jangan lupa di save dulu ya. Nah, di sini kita memanggil kelas bangun datar, kemudian kita beri nama objeknya bangun datar, ya. Nah, sama seperti kelas persegi, kita membuat objeknya yaitu persegi, di mana si atribut sisi yang ada di dalam kelas persegi itu memiliki nilai 2. Jadi di sini kita menggunakan yang statis ya, datanya sudah dideklarasikan. Kemudian untuk lingkaran, jari-jari lingkaran yang ada di kelas lingkaran itu nilainya 22. Kemudian di sini untuk panjang, persegi panjang, untuk atribut panjang yang ada di objek persegi panjang, di mana objek persegi panjang ini merupakan kelas dari persegi panjang. Jadi untuk penulisan kelas, ini kelasnya ya, kelasnya persegi panjang, ini objeknya. Jadi kita memberi nama, ibaratnya objek itu kita memanggil kelas ini adalah si objek ini gitu. Jadi nama kelas dan nama objek ini tidak boleh sama, maksudnya sama. Ini kan huruf di sini huruf P-nya besar, di sini kecil. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya sama? Nah, dia akan error. Nah, dia error, nggak boleh nih. Hilang. Nah, tadi. Nah, dia nggak boleh nama objeknya dengan nama kelasnya ini sama. Jadi untuk membedakannya bisa menggunakan huruf kecil gitu kan. Harus ada beda 1 karakter lah minimal. Nah, si atribut panjang yang ada di dalam kelas persegi ini memiliki nilai 8 dan lebarnya memiliki nilai 4. Kemudian untuk segitiga, nah ini segitiganya saya berikan M, atau kita ganti huruf jadi huruf kecil segitiga, dan jangan lupa di sini kita ganti juga. Nah, gitu ya. Untuk atribut alas yang ada di segitiga memiliki nilai 12, untuk atribut tinggi yang ada di segitiga memiliki nilai 8. Dan tadi kita menambahkan segitiga ini salahnya di mana nih? Segitiga, tadi saya nulisnya setiga, oh alah. Jadi gitu ya teman-teman ya. Mata memang harus sehat untuk mengoding ini ya teman-teman, banyak-banyak makan wortel lah ya biar sehat matanya ya. Nah, tadi kan di segitiga kita menambahkan atribut sisi A, B, C untuk menghitung kelilingnya segitiga. Berarti di sini kok segitiga lagi sih? Sisi A itu nilainya 1 misalnya, kemudian segitiga kita copy pastekan saja lah ya. Nah, ini kita ganti sisi B dan ini sisi C. Ini nilainya 2 dan ini nilainya 3. Oke, kita cek dulu ya teman-teman ya. Ini sisi lingkaran. Karena kenapa pi tadi tidak kita deklarasikan di sini, karena
di bagian lingkaran kita sudah memberi nilai floatnya, jadi tidak perlu kita panggil di sini. Oke, kemudian bagaimana caranya memanggil metode-metode yang ada di kelas-kelas ini tadi. Nah, kita tinggal memanggilnya. Ini ada error apa ini? Oh, ini ini tadi kan kita ganti segitiga ya. Ini jangan lupa diganti karena dia error. Ini untuk memanggil metode yang ada di kelas bangun datar. Nah, jadi kan di bangun datar ini ada kelas. Nah, objeknya kan tadi bangun datar ini namanya bangun datar, tapi B-nya pakai huruf kecil. Nah, dia memanggil metode luas dan metode keliling. Kemudian, karena si persegi lingkaran, persegi panjang, dan segitiga merupakan subkelas dari bangun datar, maka dia juga memiliki warisan metode yang dituliskan di bangun datar. Dia juga memiliki luas, keliling di subkelas lainnya. Nah, sekarang kita coba panggil ya. Jadi dia memanggil kelas-kelas yang ada di sini. Oke, kita coba panggil, kita running yang di bagian mainnya. Nah, di sini hasilnya adalah menghitung luas bangun datar, menghitung keliling bangun datar. Kenapa yang keluar bukan hasil dari perhitungan luas dan kelilingnya? Nah, karena di sini gimana sih nadanya? Karena di bagian objek kelas persegi itu tidak ada metode luas, metode untuk menghitung luas. Akhirnya dia memanggil metode yang ada di bangun datar. Sekarang kita coba berikan metode di persegi ya. Ini contoh aja dulu satu. Kita tuliskan override, kemudian override gimana sih tadi tulisannya ya? Override, kemudian kita deklarasikan float dari luasnya tadi adalah sisi kali sisi, float luas sama dengan sisi dikali sisi. Kemudian kita panggil sistem sorry guys, sistemnya kan gede ya, sistem out print ln. Oke. Kemudian kita tampilkan tulisan luas persegi adalah, kemudian kita tambahkan di sini luas. Kenapa error? Missing return. Oke, kita lupa return luas. Nah, lagi nih. Oke, kita cek. Oke, benar. Nah, ini kan kita tulis fungsi luasnya dulu ya. Kita coba kita lihat apa yang dimaksud dengan override dan apa bedanya ada override dan tidak ada override. Oke, kita save dulu, kemudian kita running. Oke, ada errornya apa?
kita di sini return luas. Oh sorry, luasnya tidak pakai ini. Gitu ya teman-teman ya. Ya namanya error tuh wajar, tak apa. Sekarang kita coba panggil. Nah muncul dong. Jadi kenapa yang muncul cuman luas persegi, luas keliling apa namanya susah banget ngomongnya ya, luas dan keliling di bangun datar lainnya tidak muncul. Di kelas persegi pun kelilingnya juga tidak muncul. Kenapa? Karena kita belum mengoverride fungsi yang ada. Nah itulah fungsinya override, kita menuliskan ulang fungsi yang ada di superclass. Ini kan di superclass dia tidak ada, dia memang tidak menuliskan apa namanya ini menuliskan rumus-rumusnya, karena rumus luas dan keliling di setiap bangun datar memiliki rumus yang berbeda. Jadi penulisannya harus di override kembali di subkelasnya. Nah ketika kita menuliskan ulang atau mengoverride fungsi yang ada di bangun datar, yang ada di superclass, nah dia hanya membaca yang ada di subkelasnya. Kalau kita sudah mengoverride, maka yang dibaca oleh sistem itu adalah metode yang sudah di override ini. Jadi dia tidak membaca lagi metode luas yang ada di apa namanya di superclass bangun datarnya. Nah, karena di sini belum ada override keliling, maka dia membaca metode yang ada di bangun datar. Nah, sekarang kita tuliskan lagi apa namanya untuk fungsi kelilingnya. Di sini jangan lupa ganti keliling. Untuk rumusnya keliling apa? 4 kali sisi keliling. Ada error nih. Cannot simbol variabel keliling. Sebentar, ini sepertinya ada yang keliru. Keliling ini keliling, kemudian ini belum diganti guys, keliling. Nah begitu. Jadi coba kita running lagi. Nah maka untuk kelas persegi dia sudah memanggil fungsinya sendiri, memanggil metode ya. Jadi memanggil metodenya sendiri. Karena di kelas-kelas lain belum dituliskan belum dituliskan metode-metodenya, belum kita overriding, maka dari itu dia belum bisa menampilkan nilai-nilai dari luas dan keliling di masing-masing bangun datarnya. Nah untuk untuk latihan teman-teman di rumah, coba teman-teman di rumah membuat overriding untuk kelas persegi panjang, kelas lingkaran, dan kelas 3. Ini udah belepotan mulutnya ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman bisa mengoverride di kelas persegi panjang, kelas lingkaran, dan kelas segitiga. Ini caranya sama nih. Nah teman-teman bisa praktekkan di rumah. Kalau misalnya ada
error atau teman-teman masih bingung, teman-teman bisa tanyakan ya. Oke, berarti untuk pembahasan kita inheritance dan overriding sudah selesai. Teman-teman tinggal mencoba dan mengeksplor lebih lebih dalam lagi. Jadi di sini kesimpulannya, kenapa kita lebih baik menggunakan yang berorientasi objek, karena di sini sangat memudahkan kita untuk mengoding ketika dia memiliki metode yang sama atau memiliki atribut yang sama. Kita tidak perlu menuliskannya berulang-ulang, kita tinggal memanggil di superclass-nya saja. Oke, begitu ya teman-teman ya. Oke, terima kasih teman-teman. Semangat terus belajarnya. Kalau ada kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.